Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita simak dan kita tonton bersama, yaitu curhatan dari seorang Cut Anggi yang cantik luar biasa, yang merupakan salah satu penduduk Aceh yang curhat soal pengungsi Rohingya yang sampai hari ini terus berdatangan ke Aceh di beberapa daerah di Aceh, yang sampai saat ini sudah terhitung sekitar 1.200-an, bahkan sudah mencapai 1.400-an yang tiba dan melakukan dan mengungsi di beberapa daerah di Aceh. Nah, walaupun kemudian kemarin ada salah seorang pakar ahli hukum internasional yang kemudian telah menjelaskan soal ini kepada kita, bahwa mereka ini sebenarnya bukan imigran yang datang dengan legal, namun salah satu pakar hukum itu kemudian menjelaskan kepada kita bahwa mereka ini adalah pendatang gelap yang kemudian didatangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mungkin pada saat ini sudah ada kemudian orang-orang yang diduga melakukan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang kemudian ditahan dan diproses hukum di Polda Aceh. Ya, selain itu kemudian sebentar akan kita tampilkan salah satu curhatan dari Cut Anggi yang merupakan salah satu penduduk Aceh yang kemudian curhat soal kedatangan dari pengungsi Rohingya ini atau imigran Rohingya ini yang sejak 2015 lalu hingga saat ini, yang puncaknya itu sudah mencapai jumlah yang sekian banyak, sudah 1.400-an yang ada di 2023 ini, sehingga Cut Anggi ini kemudian curhat soal bagaimana respon-respon dari masyarakat yang kemudian memberikan dukungan untuk kemudian menerima, rakyatnya bisa menerima, dan ada juga katanya kemudian menolak, sehingga Cut Anggi kemudian curhat bahwa beliau kemudian menyatakan bahwa ada istilah yang selama ini kita dengar bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau orang Rohingya ini katanya bahwa sudah kenal maka tidak sayang. Jadi saya kira ini adalah kata-kata yang cukup mengejutkan kita, bahwa kalau kita telah bersama kata-kata itu kemudian bahwa mereka setelah mengenal etnis Rohingya ini, mungkin mereka akan menolak karena sudah tahu bagaimana etika dan attitude dari etnis Rohingya yang datang ke Indonesia ini. Walaupun kemudian pada curhatan itu kemudian beliau menyatakan bahwa ketika mereka menerima etnis Rohingya ini yang sejak 2015 lalu hingga saat ini 2023 itu semata-mata karena kemanusiaan. Karena beliau kemudian menganggap bahwa kalau semata-mata agama, pada saat mereka terapung-apung di laut itu kita belum tahu seperti apa dan apa agama mereka, sehingga yang menjadi hal yang nomor satu kemudian mereka diterima atau Cut Anggi dan kawan-kawan atau rakyat Aceh menerima itu semata-mata karena kemanusiaan, bukan semata-mata karena agama, seperti itu. Ya, seperti apa kemudian curhatan dari Cut Anggi ini? Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini. Saya banyak sekali mendapat komen yang isinya tuh kayak gini. Itu kan gara-gara kalian tuh dulu, siapa suruh kalian, siapa yang demo, siapa yang tolak. Dulu kalian nggak mau dengar presiden, bla bla gitu lah. Pokoknya bahkan sering banyak yang ketawain, yang ujung-ujung itu kan, terimalah tuh, itu kan menurut hahaha gitu tuh banyak. Tapi kali ini saya jumpa satu komen yang bagus. Kakak ini sopan sekali cara tanyanya, maka akan saya jawab. Nah, kita ambil contoh seperti apa yang terjadi di Palestina sama di Malaysia. Itulah yang terjadi dengan orang Aceh waktu pertama menerima orang Rohingya. Sama-sama kasihan, memang benar-benar pure kemanusiaan. Kemanusiaan nomor satu. Kedua baru agama. Karena ternyata setelah diketahui rupanya agamanya Islam. Entah Islam KTP kah, Islam pura-pura, orang tuh nggak tahu lah pada saat itu ya. Coba kalian bayangkan, waktu mereka terapung-apung itu di laut, apa kita tahu agama dia? Kita aja nggak tahu dia siapa. Maka pure nomor satu, kenapa ditolong? Pure karena kemanusiaan, nggak ada lain. Ternyata setelah sampai ke daratan barulah diketahui, oh ternyata beragama Muslim mereka. Nah, jadi begitu jugalah yang terjadi dengan Malaysia.
sama-sama menolong atas nama kemanusiaan. Begitu juga dengan Palestina, sama-sama menolong karena kemanusiaan. Tetapi Palestina itu sudah sangat hancur-hancuran. Sedangkan Malaysia sudah di tahap nggak hancur, negaranya tetap berdiri, tapi udah nggak sanggup tangani lagi. Indonesia, alhamdulillah, masih di tahap tidak hancur dan juga masih bisa ditangani. Nah, inilah bagusnya. Jadi, saya harapkan kepada semua yang mengetahui tindakan orang Aceh yang dulu, itu mungkin bisa kalian jadikan bahan pelajaran. Bukanlah sebagai bahan ejekan ya. Kenapa? Karena kalau kalian ejek pun tak ada gunanya. Kalian kan kalau bilang tuh kan udah tampung aja kan, kalian yang dulu minta diterima mereka kalian demo ini. Apa gunanya sekarang kita ngomong kayak gitu? Itu kita memarahi orang yang enggak tahu. Itu kan kalian kan kekesalan kalian itu sebenarnya. Kesalahan netizen lah ya, rakyat Indonesia. Tapi untuk apa kita kesal kepada sesuatu yang telah terjadi, yang mana kejadian itu akibat ketidaktahuan. Kalau saat ini pemerintah memutuskan menerima mereka, menampung mereka, itu beda cerita. Kenapa? Karena sekarang kita sudah tahu watak mereka, karakter mereka, tujuan mereka. Kalau dulu kan kami tidak tahu. Nah, itu yang harus dibedakan. Tahu dan tidak tahu. Jadi satu menjadi pelajaran, satu lagi yang saat ini semoga tidak diulangi. Nah, tapi ini terus terang saya bilang ya, kalau terus-terusan ada yang komen, terimalah, tampunglah, kan si Iman. Itu yang komen tuh banyak, sampai saya nggak sanggup ngetek lagi, terlalu banyak. Maka ini bukan ancaman ya, tapi biar kalian tahu efeknya. Saat ini sangat tidak tepat untuk kita bercanda kayak gitu. Maka kalau kalian masih seperti itu, bukan saya rasis, tapi dari nama akun kalian semuanya ketahuan. Sebab apa? Ada marganya. Bukan aku rasis ya. Nama kalian taruh marga kalian. Terus kalau aku sebut nanti namanya Sumatera Utara, marah kalian kayak mana? Bukan aku rasis nih, 3 kali udah aku bilang loh. Nah jadi, kalau emang terus-terusan kalian bilang, terimalah, tampunglah, terimalah ya. Aku buka komen di TikTok ini seluas-luasnya untuk kalian bilang, terima, tampung itu ya. Intinya kalian akan bilang, mau terserah itu kalian nyindir, ngejek, ataupun kalian itu sarkas. Aku udah gak peduli lagi, karena status yang sebelumnya itu, komen yang Bang Purba itu, aku ngerti dia itu sarkas, dia itu nyindir, dia itu mengejek orang Aceh dulu yang kan kalian yang terima. Sekarang tampil, aku paham, bukan aku nggak paham. Makanya aku balasnya dengan jokes. Apa aku bilang waktu itu, Bang, nanti kalau kita terima bersebaran dia di mana-mana, bertetanggaan kita nanti kan masih jokes itu ya. Tapi kali ini nggak pakai jokes lagi. Kalau memang permintaan kalian suruh terima, silahkan ya di komen ini aku buka seluas-luasnya, nggak akan ku delete. Silahkan kalian bilang, tampung kak, terima kak, kan atas nama kemanusiaan, kan atas nama sesama muslim, terimalah, janganlah kalian tolak, kan dulu kalian ini. Silahkan ya, nanti aku tag Pak Ma'ruf Amin, aku tag nanti Pak Mahfud MD, supaya pemerintah tahu ternyata masyarakat Indonesia mendukung ya. Biar kalian tahu juga kalau saat ini bukan lagi saat yang tepat untuk kita bercanda, untuk kita saling ejek-ejekan. Yang kalian ejek adalah orang Aceh yang tidak tahu apa-apa zaman dulu itu, tau gak sih? Orang Aceh yang tiba-tiba kan tersanga, dia tengok ada makhluk di atas kapal. Siapa itu? Itulah yang ditolongnya, yang mana kita sendiri belum ada pengetahuan apapun tentang mereka. Terus lambat laun kan kita pelajari nih, apalagi udah terlalu sering, datang lagi, karakternya lama-lama kita tahu kan, terus kita sekarang udah paham, dan kita menolak, dan kita udah gak mau lagi. Sewaktu di awal dulu, kenapa lah ada demo, ada penolakan, karena sayang. Tapi seolah-olah orang Aceh ini gimana ya pada saat itu ya, tolonglah pemerintah, sayang loh mereka, karena belum kenal, makanya dibilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau ini kebalikan, sudah kenal makanya kami tak sayang. Nah itulah sekarang yang kalian jadikan bahan ejekan, itu tidak betul untuk saat ini. Kalau masih kalian jadikan bahan ejekan, maka kuserahkan TikTokku ini ya, silahkan kalian komen segala-galanya, terimalah, tampunglah. Kutek nanti orang itu semuanya, presiden kutek sekalian ya. Ternyata biar nanti presiden dan semua pemerintah itu tahu kalau orang-orang yang ada di Sumatera Utara ataupun yang dimanapun, aku yang tahunya Sumatera Utara karena ada marganya aja, mungkin ada juga yang gak ada marganya yang ikut-ikutan komen tuh, maka nanti pemerintah bisa tahu kalau apa, oh rakyatku ternyata mendukung kami ambil
orang Rohingya. Tanggung sendiri ya. Aku tidak menyuruh orang Aceh. Aku yakin orang Aceh tetap nggak mau. Tapi kalau kalian masih main-main nama si Iman itu yang udah aku bilang bolak-balik, nanti kita semua kena imbasnya. Masih nggak ngerti juga, silahkan. Mulai dari sekarang, silahkan komen.